warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Komalasari, mahasiswa kelas C jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan aliran protes terhadap pandangan elementaritis dan metode kerjanya menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Menurut aliran Gestalt, yang utama bukanlah elemen tetapi keseluruhan. Nah, psikologi Gestalt ini merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai satu keseluruhan atau totalitas. Gestalt dalam bahasa Jerman berarti bentuk, jadi artinya ialah satu kesatuan yang utuh. Gestalt ini berpandangan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan mempersepsikan segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Di sini ada tokoh-tokoh dari teori Gestalt. Yang pertama ialah Max Wertheimer. Max Wertheimer ini adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer ini dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April tahun 1880. Ia mendapat gelar PhD di bawah bimbingan Oswald Kulpe. Nah, Wertheimer ini dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimennya dengan menggunakan alat stroboskop. Di dalam kotak tersebut terdapat 2 buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak. Kesan yang muncul adalah garis tersebut itu seperti bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini sebenarnya semu karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak melainkan dimunculkan secara bergantian. Kemudian ada Kurt Koffa. Koffa ini dilahirkan di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Sumbangan Koffa terhadap psikologi ini adalah penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi mulai dari persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan juga sosial. Kemudian teori Koffa tentang belajar ini didasari pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Berikut ini adalah teori Koffa tentang belajar. Yang pertama, jejak mengingat atau memory traces adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini itu diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersepsikan yang serupa dan jejak-jejak ingatan itu. Kemudian ada perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Nah, perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak karena jejak tersebut itu cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Yang ketiga adalah latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Selanjutnya ada Wolfgang Kohler atau yang sering disebut Kohler. Beliau lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Nah, menurut Kohler ini, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif. Nah, ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini itu akan mendorong organisme ini menuju ke arah keseimbangan. Nah, Kohler ini juga melakukan eksperimen. Eksperimennya ini adalah seekor simpanse yang diletakkan di dalam sangkar. Kemudian di dalam sangkar ini digantungkan pisang di atas sangkarnya. Di dalam sangkar ini terdapat beberapa kotak yang berlainan jenis. Mula-mulanya hewan ini itu melompat untuk mendapatkan pisang itu, tetapi ternyata dia tidak berhasil karena usahanya itu memang tidak membuahkan hasil. Simpanse ini berhenti sejenak. Dia memikirkan cara bagaimana mendapatkan pisang itu. Dia memikirkan sesuatu, bagaimana caranya saya bisa untuk mendapatkan pisang itu. Dalam eksperimennya Kohler ini sampai pada kesimpulan bahwa organisme di dalam simpanse ini
pemecahan masalah yang diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Kemudian ada prinsip dasar Kohler. Yang pertama ini adalah interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Nah, setiap perceptual field ini memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia ini sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Nah, perorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Yang kedua ada prinsip-prinsip perorganisasian. Prinsip-prinsip perorganisasian ini banyak macamnya, ada 7. Yang pertama adalah principle of proximity, kemudian ada principle of similarity. Nah, kemudian principle of objective set, contohnya seperti di atas. Lalu ada principle of continuity. Nah, kemudian ada principle of closure, kemudian ada principle of figure and ground. Kemudian yang terakhir ada principle of isomorphism. Selanjutnya adalah hukum-hukum belajar teori Gestalt. Yang pertama ini adalah hukum pokok, yang mana hukum Pragnas. Nah, hukum Pragnas ini menunjukkan bahwasanya tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarahnya kepada Pragnas itu suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik ini, keadaannya yang seimbang ini mencakup sifat-sifat keturunannya, kesederhanaan, stabil, simetri, dan sebagainya. Nah, medan pengamatannya juga menjadi suatu hal yang dihadapi oleh individu, mempunyai sifat dinamis yang mana cenderung untuk menuju keadaan Pragnas itu keadaannya seimbang. Ada 4 hukum tambahan yang tunduk kepada hukum pokok, yaitu yang pertama hukum kedekatan, kemudian ada hukum ketertutupan, kemudian yang ketiga hukum kesamaan, kemudian yang terakhir adalah hukum kontinuitas. Selanjutnya adalah aplikasi teori belajar Gestalt. Yang pertama adalah belajar. Proses belajar ini adalah fenomena kognitif atau proses belajar kognitif. Apabila individu mengalami proses belajar, terjadilah reorganisasi dalam perceptual field-nya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah insight atau pengalaman tilikan. Nah, selanjutnya ada meaningful learning, yang mana pembelajaran yang bermakna. Nah, selanjutnya ada pervasive behavior atau perilaku yang bertujuan. Selanjutnya ada life space, yang mana prinsip ruang hidup. Kemudian yang terakhir ada transfer dalam belajar. Nah, dari insight ini akan timbul pada individu yang tergantung pada kesanggupan. Kemudian ada pengalaman. Yang ketiga, taraf kompleksitas. Kemudian ada latihan. Kemudian yang terakhir ada memori. Nah, baik, materi selanjutnya ialah teori Maslow. Yang pertama, tokoh dari teori Maslow adalah Bapak Psikologi Humanistik yang bernama Abraham Maslow. Beliau lahir di Brooklyn, New York, US pada tanggal 1 April 1908. Nah, Abraham Maslow ini adalah anak sulung dari 7 bersaudara di keluarga Yahudi Rusia dengan pola didikan orang tua yang tidak baik. Ia seringkali berdebat dengan orang tuanya atau ayahnya dan membenci ibunya diri sendiri. Fisiknya juga kurang baik dan mengalami beberapa penyakit, termasuk masalah jantung kronis. Kehidupan pribadinya diwarnai dengan rasa sakit, baik fisik maupun psikologi. Lalu Maslow meninggal pada tanggal 8 Juni 1970. Selanjutnya ialah konsep dasar teori Maslow, hierarki kebutuhan hidup. Nah, pendekatan Maslow ini dilihat oleh kebanyakan orang sebagai suatu penangkal yang baik terhadap ciri behaviorisme yang mekanistik dan ciri psikoanalistik yang suram dan berputus asa. Maslow juga sangat tertarik dengan potensi yang terdapat dalam diri manusia. Nah,
Nah, Maslow ini menyimpulkan bahwa manusia ini dilahirkan dengan kebutuhan yang ada dalam hidup. Kebutuhan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan juga menunjang keberlangsungan hidup. Maslow mempelajari seseorang dengan melihat melalui keadaan mental yang sehat dibanding mempelajari seorang yang memiliki masalah kesehatan mentalnya. Nah, hal ini dapat digambarkan bahwa manusia ini baru dapat mengalami puncak pengalamannya sesaat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun yang ada di sekitarnya. Kemudian ada klasifikasi tingkat kebutuhan manusia. Kita bisa lihat di gambar bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan yang telah dibuat oleh Maslow ini. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan ini adalah faktor-faktor yang mendorong atau yang memotivasi orang untuk melakukan perbuatan. Maslow juga mengajukan gagasan bahwasanya kebutuhan pada manusia itu adalah merupakan bawaan tersusun menurut tingkatan atau bertingkat. Di sini banyak sekali ya yang kita lihat ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Umumnya kebutuhan fisiologis ini bersifat neostatik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologi ini sangat kuat dan dalam keadaan absolut semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya itu untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian ada kebutuhan keamanan dan keselamatan. Sesudah kebutuhan fisiologi terpuaskan secukupnya, muncullah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku seperti anak-anak yang tidak aman. Mereka akan bertingkah seakan-akan selalu dalam keadaan terancam besar. Nah, seseorang yang tidak aman ini memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitasnya secara berlebihan serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak hanya diharapkannya. Dan ada kebutuhan sosial atau cinta, kasih sayang, kepemilikan. Selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan atau STM. Ketika kebutuhan dimiliki dan dicintai, maka sudah relatif terpuaskan. Kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada 2 jenis harga diri. Yang pertama menghargai diri sendiri atau self-respect atau kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetisi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan juga kebebasan. Selanjutnya adalah mendapatkan penghargaan dari orang lain atau respect from another, seperti kebutuhan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, kehormatan. Kemudian adalah kebutuhan aktualisasi diri. Akhirnya semua sudah kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kemudian ada perkembangan psikologi dan kemampuan manusia menurut Maslow. Nah, teori ini dikemukakan oleh Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan dasar manusia yang dasar dari perkembangan keilmuan lain yang berhubungan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Abraham Maslow ini memiliki keyakinan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan besar yang belum tersalurkan di dalamnya. Ia meyakini juga bahwa setiap orang ini memiliki kemampuan yang tersembunyi di dalam dirinya dan dapat berangsur-angsur muncul ketika mengalami perkembangan usia dan perkembangan diri. Nah, ada beberapa hasil penelitian yang diperoleh oleh Maslow. Yang pertama adalah naluri manusia untuk tumbuh cenderung lemah. Nah, kemudian ada hasil penelitian di lingkungan kebudayaan barat. Ya, ada kecenderungan kuat untuk takut pada naluri-naluri, kecenderungan untuk memandang semua naluri bersifat kebinatangan serta hina. Kemudian ada pengaruh negatif kebutuhan akan rasa aman dan juga perlindungan yang rendah itu ternyata kuat. Kemudian ada Maslow mengemukakan konsep Yonah yang berarti kecenderungan pada orang-orang dewasa untuk meragukan bahkan takut pada kemampuan-kemampuan mereka sendiri. Kemudian ada lingkungan budaya juga sering menghambat perkembangan manusia ke arah aktualisasi diri.
Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang mengaktualisasikan diri lebih fleksibel dari kebanyakan orang, lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman baru. Kebalikannya, kebiasaan-kebiasaan merupakan penghalang pertumbuhan. Teori hierarki Maslow. Teori ini dipopulerkan oleh Maslow. Ini tidak terlepas dari kritik dari beberapa tokoh lainnya. Hal ini disebabkan karena keabsahannya yang dianggap kurang baik dari sebagian orang. Nah, diantaranya adalah manusia makhluk yang serakah, individualis, dan juga egois. Nah, kemudian ada klasifikasi hierarki kebutuhan yang tidak tepat. Nah, kemudian ada hierarki yang tidak logis. Nah, kemudian ada teori hierarki Maslow ini tidak ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa hierarki kebutuhan oleh Maslow itu bukanlah suatu hierarki, namun sebuah hipotesis di mana seseorang dapat memenuhi setiap kategori kebutuhan tanpa berurutan. Nah, yang terakhir adalah pengalaman puncak Maslow ini bersifat alamiah. Nah, keempat kebutuhan piramid tadi harus terpenuhi terlebih dahulu agar seseorang dapat mencapai kebutuhan tingkat paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Dan juga teori ini sangatlah menarik karena berbeda dengan teori belajar yang terdahulu. Namun dalam sumber lain mengatakan di balik keunggulannya ternyata teori ini itu menyimpan beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak semua orang berpikir secara sama mereka. Kemudian ada kepuasan yang sulit diukur. Kenapa? Karena kepuasan seseorang itu berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Tidak semua orang sama. Kemudian ada kebutuhan individu tidak mengikuti tatanan berjenjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.